Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Nah, itu kan mantap juga diplomasi tingkat tinggi dari Presiden Jokowi. Bagus kan? Membesarkan hati, ya, positive thinkingnya, memberikan motivasi. Apa yang salah? Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kali ini diberikan motivasi pada Pak Prabowo. Bisa aja besok bukan Pak Prabowo, pada Erlangga. Nah, capres. Memang habis itu dikasih lagi kepada siapa? Mungkin Erick Thohir atau Pak Ganjar. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Nah, kita tunggu-tunggu kapan dikasih kabar Bung Anies. Kapan? Presiden Joko Widodo dalam 3 bulan terakhir sedang gencar mengobrol dukungan buat para tokoh yang digadang-gadang sebagai calon presiden 2024. Terbaru, lewat pernyataannya soal pemimpin berambut putih. Di hadapan ribuan massa, Presiden menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang menurutnya betul-betul memikirkan rakyat. Hal itu menurutnya bisa dilihat dari fisiknya, antara lain raut mukanya berkerut serta rambutnya putih. Muncul spekulasi bahwa Presiden Jokowi tengah melempar sinyal ke Ganjar Pranowo untuk jadi capres. Ini bermula dari kehadiran Jokowi dalam acara temu relawan bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Belum lama ini Jokowi seakan melempar sinyal dukungan buat Prabowo Subianto. Jokowi juga seakan mendukung pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam sebuah acara yang juga dihadiri Prabowo, Jokowi berkata bahwa dirinya sudah memenangkan 2 kali pemilu presiden. Dia menyebut bahwa Pilpres 2024 merupakan giliran buat Prabowo menang. Tak hanya itu, Ketua Umum Erlangga Hartarto juga pernah mengaku mengantongi dukungan dari Jokowi, sama seperti sinyal yang dilempar Presiden ke Prabowo. Sikap Jokowi itu menyiratkan bahwa mantan wali kota Solo tersebut sebenarnya belum punya ketetapan sikap dan hanya mengobrol dukungan buat tokoh-tokoh yang berpotensi maju di Pilpres. Para tokoh yang seolah dapat restu Jokowi seharusnya jangan dulu terlalu percaya diri. Sebab dukungan presiden ke depan belum tentu buat figur-figur yang kini seakan dapat dukungan. Seharusnya para bakal calon presiden tidak perlu merasa gede rasa apabila presiden melontarkan sikap seolah-olah tengah mendukung memberikan sokongan politik. Lagi pula mengutip survei Litbang Kompas, hanya 15,1% responden yang mengatakan akan mendukung calon presiden pilihan Jokowi. Pernyataan Presiden Joko Widodo soal Pilpres 2024 giliran jatahnya Prabowo Subianto ditafsirkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sebagai upaya diplomasi tingkat tinggi dan memberikan motivasi koleganya di pemerintahan. Itu mantap juga, diplomasi tingkat tinggi dari Presiden Jokowi. Bagus kan? Membesarkan hati, positive thinkingnya, memberikan motivasi. Apa yang salah? Kata Surya Paloh alias Bang Surya di sela-sela HUT Nasdem ke-11 beberapa waktu lalu. Menurut Bang Surya, ucapan tersebut barangkali tidak hanya untuk Prabowo semata, tapi juga akan memberikan dukungan kepada calon presiden lainnya termasuk kepada Anies Baswedan. Kali ini diberikan motivasi kepada Pak Prabowo. Ini kan bisa saja besok bukan Pak Prabowo. Ada Erlangga, capres, memang. Habis itu dikasih lagi kepada siapa? Mungkin Erick Thohir atau Pak Ganjar. Kita tunggu-tunggu kapan dikasih ke Bung Anies, ujarnya. Bang Surya menilai pernyataan Jokowi tersebut merupakan gaya diplomasi Jokowi sebagai kepala negara dan negarawan yang merangkul semua kalangan masyarakat. Artinya kenapa Presiden tidak hanya dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan, tapi Presiden juga sebagai kepala negara. Spirit keberadaan sebagai kepala negara adalah milik dari semua golongan dan kelompok. Itu posisi kepala negara.
Dengan catatan yang perlu kita ketahui, Indonesia hari ini dengan pengamatan saya sebagai Ketum Nasdem, inflasi politisi, tapi defisit negarawan. Itu yang perlu kalian tahu. Terang Bang Surya. Disinggung mengenai Nasdem iri dengan dukungan Jokowi yang tidak diberikan kepada Anies Baswedan, Surya Paloh menjawabnya diplomatis. Ah, itu masa pelajaran waktu zaman SD. Waktu zaman SD udah diajarin pelajaran budi pekerti. Jangan cepat-cepat iri hati. Jadi yang belum dapat pelajaran, saya juga mengajak. Sudahlah, buang pikiran iri hati itu. Tandasnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.